Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester pengantar akuntansi. Nama Leha Indriani dengan NIM 28922500123. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi S1 Manajemen. Universitas Pancasakti. Dosen pengampu Ibu Merinta Berliana Simbolon SE AK CA MAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis transaksi. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Dalam menganalisis transaksi, ada jenis transaksi keuangan, yaitu yang pertama, transaksi dengan pemilik. Transaksi dengan pemilik merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pemiliknya. Transaksi ini terdiri dari penyetoran modal dan privat atau penarikan uang untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, transaksi dengan pelanggan. Transaksi dengan pelanggan pasti akan sering terjadi. Transaksi ini terdiri dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Selain itu, juga berkaitan dengan transaksi retur atau pengembalian barang oleh pelanggan karena tidak sesuai dengan pesanan atau ada cacat. Yang ketiga, transaksi dengan pemasok. Transaksi dengan pemasok ini seperti transaksi pembelian bahan baku, pembelian produk atau barang dagangan, retur pengembalian, dan transaksi lainnya. Yang keempat, transaksi dengan kreditor. Beberapa contoh transaksi antara perusahaan dengan kreditor, yakni transaksi penarikan pinjaman dan transaksi pelunasan pinjaman. Yang kelima, transaksi dengan penyedia nilai tambah. Transaksi dengan penyedia nilai tambah yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain yang memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa perusahaan tersebut. Transaksi dengan penyedia nilai tambah yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain yang memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa perusahaan Anda. Pihak yang memberikan nilai tambah misalnya adalah karyawan pada perusahaan. Karyawan akan menyediakan tenaga ataupun pikirannya untuk perusahaan, seperti membuat barang yang akan dijual kepada konsumen atau memberikan jasa atau pelayanan untuk konsumen. Yang kedua, ada akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang. Proses tersebut digunakan untuk mengetahui laporan keuangan, seperti laba, rugi, arus kas, maupun jenis laporan lain dalam suatu perusahaan pada periode tertentu. Berikut jenis laporan yang dibutuhkan dalam akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan penting dalam suatu perusahaan yang berguna untuk memperlihatkan pengeluaran, pendataan, serta laba rugi dalam periode waktu tertentu. Laporan ini sangat penting dibuat dengan benar karena akan memberitahu bagaimana keadaan perusahaan kepada para investor. Laporan neraca. Neraca adalah salah satu jenis laporan keuangan yang dirancang untuk mengomunikasikan berapa nilai perusahaan atau organisasi dengan tepat. Dalam neraca tercantum beberapa komponen atau akun penting, yakni aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik perusahaan pada periode tertentu. Laporan arus kas atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan Statement of Flow, merupakan sebuah ringkasan dari pengeluaran dan penerimaan kas dari perusahaan dagang dalam waktu dan periode tertentu. Laporan utang adalah laporan yang menyajikan rincian transaksi, penambahan dan pengurangan utang perusahaan, serta saldo akhir utang masing-masing supplier. Dan yang terakhir ada laporan piutang. Laporan piutang adalah laporan yang berisi informasi mengenai kewajiban konsumen yang harus diterima oleh perusahaan pada periode tertentu. Laporan piutang memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan karena bisa digunakan untuk mengetahui jumlah atau nominal tagihan yang belum terbayar dari konsumen. Selanjutnya ada contoh soal yang akan saya bacakan. Soalnya adalah, kantor akuntan Alan dimiliki dan dikelola oleh Tuan A. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu perluasan. Aset dan kewajiban perusahaan per 1 November 2020 adalah sebagai berikut. Kas
170.200.000. Piutang usaha 190 juta. Perlengkapan 20.750.000. Tanah 30 juta. Utang usaha 64.200.000. Transaksi bisnis selama bulan November 2020 dirangkum sebagai berikut. 2 November, Tuan A menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan kas sebesar 150 juta dan kendaraan senilai 75 juta. 5 November, membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir dengan membayar tunai 45 juta. 7 November, membayar sewa tempat untuk 4 bulan, yaitu sebesar 40 juta. 8 November, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 70 juta. 10 November, membayar kreditor untuk melunasi utang usaha sebesar 25 juta. 11 November, membeli perlengkapan secara kredit sebesar 8.200.000. 12 November, menerima pendapatan atas jasa audit dan dicatat sebagai piutang usaha sebesar 155 juta rupiah. 15 November, menerima kas atau piutang dari pelanggan sebesar 200 juta. 20 November, menerima tagihan bulanan untuk beban bulan November atau dibayarkan tanggal 10 Desember sebesar 16.380.000. 26 November, membayar biaya berikut ini: biaya gaji sebesar 80 juta, biaya utilitas sebesar 11.575.000, dan biaya lain-lain sebesar 2 juta. Pada tanggal 2/11/2020, kas Tuan A ditaruh di debit sebesar 150 juta. Kendaraan ditaruh di debit sebesar 75 juta. Dan totalnya ditaruh di kredit sebesar 225 juta. Pada tanggal 5 bulan 11 2020, tanah ditaruh di debit 45 juta. Kas ditaruh di kredit sebesar 45 juta. Pada tanggal 7 bulan 11 2020, biaya sewa ditaruh di debit sebesar 40 juta. Kas ditaruh di kredit sebesar 40 juta. Pada tanggal 8 bulan 11 2020, kas ditaruh di debit sebesar 70 juta. Pendapatan jasa ditaruh di kredit sebesar 70 juta. Pada tanggal 10 bulan 11 2020, hutang usaha ditaruh di debit sebesar 25 juta. Kas ditaruh di kredit sebesar 25 juta. Pada tanggal 11 bulan 11 2020, perlengkapan ditaruh di debit sebesar 8.200.000. Hutang usaha ditaruh di kredit sebesar 8.200.000. Pada tanggal 12 bulan 11 2020, piutang usaha ditaruh di debit sebesar 155 juta. Pendapatan jasa ditaruh di kredit sebesar 155 juta. Pada tanggal 15 bulan 11 2020, kas ditaruh di debit sebesar 200 juta. Piutang usaha ditaruh di kredit sebesar 200 juta. Pada tanggal 20 bulan 11 2020, biaya bulanan ditaruh di debit sebesar 16.380.000. Hutang usaha ditaruh di kredit sebesar 16.380.000. Pada tanggal 26 bulan 11 2020, biaya bulanan ditaruh di debit sebesar 80 juta. Biaya utilities ditaruh di debit sebesar 11.575.000. Biaya lain-lain ditaruh di debit sebesar 2 juta. Kas ditaruh di kredit sebesar 93.575.000. Totalnya di debit 878.155.000. Di kredit 878.155.000. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.